Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari kelas B, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas mengenai sistem kontrol modern dan PID. Terdapat beberapa gambar di sini yang merupakan komponen dari sistem kontrol. Yang pertama yaitu sensor, sebagai contohnya yaitu sensor ultrasonik. Lalu terdapat PLC sebagai pengontrol atau pengendali dalam sistem kontrol. Lalu ada HMI atau Human Machine Interface sebagai monitoring, dan AMRobot sebagai aktuator atau penggerak. Nah, pernah nggak sih kita berpikir bagaimana cara alat-alat otomatis ini bekerja? Jawabannya yaitu sistem kontrol. Dalam buku Modern Control System Global Edition, edisi ke-14 oleh Richard dan Robert, membahas mengenai sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan otak mesin atau buku petunjuk sebagai ide inti dari sistem otomatis. Sistem kontrol terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan nilai yang sesuai dengan nilai set point atau target. Di samping ini terdapat bagian dari sistem kontrol, ada input atau set point, lalu terdapat controller, terdapat aktuator atau output, lalu sistem kontrol ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu open loop system, merupakan sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan perintah. Hasil keluaran dari sistem ini tidak memengaruhi masukan, dan tidak ada umpan balik atau feedback sehingga tidak ada koreksi jika terjadi kesalahan. Keunggulannya yaitu biaya lebih murah tetapi kurang akurat jika terjadi gangguan. Contoh dari sistem loop terbuka ini yaitu mesin cuci lama, di mana menggunakan timer. Semisal kita menghidupkan mesin cuci selama 30 menit, lalu setelah 30 menit itu mesin cuci akan mati tanpa memperdulikan dari hasil bagaimana pakaian itu sudah bersih atau belum. Lalu yang kedua yaitu closed loop system, merupakan sistem kendali dengan umpan balik atau feedback. Prinsip atau proses dari sistem ini yaitu melihat, memeriksa, dan memperbaiki dengan cara membandingkan hasil keluaran atau output dengan nilai yang diinginkan atau set point, agar output sesuai dengan masukan. Keunggulannya yaitu hasil akurat, stabil, dan dapat beradaptasi jika terjadi kegangguan. Contoh sistem loop tertutup yaitu tangki air. Semisal kita memberikan batas ketinggian air di dalam tangki itu 1 meter, maka sensor akan mendeteksi ketinggian air dan mengirimkan umpan balik atau feedback ke pengontrol untuk mengatur debit control valve input maupun control valve output dari tangki air. Seperti contohnya ketika air mencapai 1 meter, maka sensor akan mengirimkan umpan balik atau feedback ke pengontrol, sehingga pengontrol akan mengatur debit input menjadi lebih kecil dan mengatur debit output akan lebih besar. Nah, tadi udah disinggung tentang feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah proses pengembalian nilai output untuk dibandingkan dengan nilai set point, untuk memperbaiki selisih atau error agar nilai keluaran mendekati atau sama dengan nilai yang diinginkan. Feedback terbagi menjadi dua, yaitu feedback negatif merupakan proses koreksi berdasarkan selisih antar target dan hasil untuk mengurangi error, hasil yang stabil dan akurat. Feedback positif biasanya digunakan untuk memperkuat sinyal atau mempercepat respon dengan menambah perbedaan atau error antara output dan set point, namun dapat menyebabkan sistem tidak stabil bila tidak dikendalikan. Lalu PID controller, proporsional yaitu memperbaiki kesalahan secara langsung, integral yaitu menghilangkan kesalahan jangka panjang, dan derivatif yaitu memperkirakan perubahan agar sistem tidak berosilasi.
PID controller yaitu sistem kendali yang melihat dan merespon error saat ini dan mengingat kesalahan sebelumnya seiring waktu serta dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi atau kegagalan di masa depan. Nah, PID controller ini membuat sistem lebih responsif dan kontrol menjadi efektif dan halus namun sensitif dengan gangguan kecil. Tujuan sistem kontrol. Sistem kontrol itu didesain untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Sistem kontrol penting karena berfungsi mengatur dan menjaga agar keluaran atau output tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Di sistem kontrol terdapat variabel kontrol dan manipulasi yang digunakan untuk meminimalkan deviasi atau penyimpangan antara keluaran dan nilai yang diinginkan. Komponen sistem kontrol. Yang pertama yaitu set point atau input. Sebagai contoh dari setrika, di mana input atau set point itu didapatkan dari user mengatur knob atau tombol putar yang ada pada setrika. Lalu kedua itu sensor. Dalam setrika itu menggunakan sensor termostat, yaitu berupa bimetal untuk deteksi suhu dan memberikan umpan balik. Lalu yang ketiga yaitu controller atau pengendali. Di sini dalam setrika itu menggunakan mekanisme on-off bimetal, di mana bimetal itu mengukur suhu dan membandingkan dengan nilai set point ketika suhunya di bawah nilai set point, maka bimetal itu akan on untuk menghantarkan arus ke elemen pemanas. Sedangkan ketika suhunya itu sudah mencapai set point atau melebihi, maka mekanisme bimetal itu off untuk menghentikan arus ke elemen pemanas. Selanjutnya yang nomor 4 itu aktuator atau penggerak. Di sini dalam setrika itu aktuator atau penggeraknya yaitu elemen pemanas, di mana elemen pemanas akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ketika arus mengalir, elemen pemanas ini memanaskan plat besi agar suhu alas setrika sesuai dengan set point. Selanjutnya, PID. PID bekerja dengan cara membaca error atau selisih antara nilai set point dan nilai aktual atau output. Lalu mengoreksi error tersebut berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama, proporsional. Aksi ini sebanding langsung dengan error. Rumusnya, proporsional sama dengan konstanta proporsional dikali error dalam satuan waktu. Efeknya, semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Kelemahannya, tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya atau masih ada offset. Yang kedua, integral. Aksi ini bekerja dengan cara menjumlahkan error dari waktu ke waktu atau akumulasi. Rumusnya, integral sama dengan konstanta integral error dalam satuan waktu delta T. Efeknya bisa menghilangkan error jangka panjang atau offset nol. Kelemahannya, respon bisa menjadi lambat dan kalau berlebihan bisa menyebabkan sistem overshoot atau osilasi. Ketiga, derivatif. Aksi ini memperhitungkan kecepatan perubahan error. Rumusnya, derivatif sama dengan konstanta turunan derivatif dalam satuan waktu per delta waktu. Efeknya, memperkirakan error di masa depan dan memberikan rem agar sistem tidak overshoot. Kelemahannya, sistem sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal kecil. Persamaan kontrol PID lengkap jika digabung adalah sinyal kontrol ke aktuator sama dengan proporsional ditambah integral ditambah derivatif. Untuk gambaran prinsip kerja, yaitu sistem membaca set point atau target dan output aktual. Lalu menghitung error, di mana error sama dengan set point dikurangi proses variabel atau output aktual. Lalu, hasilnya jadi sinyal kontrol yang dikirim ke aktuator, misalnya heater, motor, valve. Lalu, output sistem berubah, lalu diukur lagi, proses berulang atau loop.
Contoh sederhana. Di sini memakai contoh yaitu setrika, di mana setrika itu salah satu contoh dari closed loop system. Cara kerjanya yaitu user memutar knob controller ke suhu yang diinginkan, di mana itu sebagai set point atau input dari sistem kontrol ini. Lalu akan dilakukan pengukuran dengan sensor atau termostat untuk mengukur suhu plat besi. Lalu controller akan membandingkan suhu yang diukur dengan suhu yang diinginkan atau membandingkan suhu alas setrika dengan suhu set point. Ini dilakukan oleh bimetal sebagai sensor. Mekanisme bimetal akan on mengalirkan arus listrik untuk menyalakan pemanas jika suhu alas setrika itu lebih rendah daripada nilai set point. Dan mekanisme bimetal akan off ketika uh, atau memutus arus ke elemen pemanas ketika suhu setrika itu melebihi atau mencapai nilai set point. Lalu aktuator yaitu elemen pemanas yaitu komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ketika alur listrik mengalir ke elemen pemanas, maka elemen pemanas memanaskan plat besi agar suhu alas setrika sesuai dengan set point. Lalu ada umpan balik. Suhu plat besi atau alas setrika ini sebagai hasil dari tindakan aktuator. Perubahan ini akan dideteksi oleh sensor atau bimetal dan seluruh proses diulang kembali secara terus-menerus. Sistem ini disebut sistem kontrol loop tertutup karena menggunakan umpan balik dari output atau suhu untuk mengontrol tindakannya sendiri, sehingga suhu setrika dapat tetap stabil dan sesuai dengan titik yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan dari setrika itu yang pertama untuk kelebihannya, satu, desain sederhana, di mana komponen dasar seperti termostat atau saklar bimetal dan elemen pemanas, serta mekanisme kerjanya cukup mudah. Saat suhu turun di bawah batas bawah, termostat akan menutup sirkuit sehingga pemanas menyala. Ketika suhu melewati batas atas, termostat membuka sirkuit dan pemanas mati. Lalu kedua yaitu biaya produksi murah. Karena tidak memerlukan sensor digital, mikrometer, microcontroller, atau sistem kontrol yang kompleks, maka harga jual setrika menjadi terjangkau bagi konsumen. Ketiga yaitu mudah digunakan. Pengguna cukup memutar knob pengatur suhu atau jenis kain. Pengguna cukup memutar knob pengatur suhu sesuai jenis kain yang akan disetrika, misalnya yaitu nilon, wool, katun, dan lain-lain. Sistem kontrol akan otomatis bekerja tanpa pengaturan tambahan. Yang keempat yaitu handal dan tahan lama. Karena komponennya sedikit, kecil kemungkinan terjadi kerusakan elektronik. Umumnya setrika ini awet dan mudah diperbaiki. Kelima yaitu cocok untuk penggunaan rumah tangga. Sudah cukup memenuhi kebutuhan militer sehari-hari meskipun tanpa kestabilan suhu yang presisi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama, stabilitas suhu rendah. Suhu setrika tidak terlalu konstan, pemanas akan menyala penuh hingga suhu naik melewati batas, lalu mati hingga suhu turun lagi. Akibatnya terjadi fluktuasi suhu atau osilasi. Kedua, kurang efisien energi karena heater selalu bekerja dalam kondisi on atau off. Tidak ada pengaturan daya menengah. Hal ini menyebabkan konsumsi energi lebih boros dibanding dengan sistem kontrol yang bisa menyesuaikan daya. Ketiga, yaitu respon lambat terhadap perubahan suhu. Jika suhu kain turun drastis, misalnya karena kain tebal atau lembab, pemanas butuh waktu cukup lama untuk kembali memanaskan. Keempat, yaitu kurang cocok untuk bahan sensitif. Beberapa kain seperti sutra atau sintetis mudah rusak jika terkena panas berlebih. Dengan sistem on-off, suhu bisa sempat naik terlalu tinggi sebelum mati sehingga berisiko merusak kain. Untuk kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Sistem kontrol merupakan inti dari mekanisme otomatis yang bertujuan menjaga nilai output tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu open loop yang sederhana namun kurang akurat, dan closed loop yang lebih stabil karena memanfaatkan umpan balik atau feedback. Konsep utama dalam sistem yaitu pada feedback dan penggunaan kontrol PID, proporsional, integral, dan derivatif untuk meningkatkan akurasi serta kestabilan nilai output dan bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai, target, atau set point dengan hasil aktual. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada setrika listrik yang memakai sensor bimetal sebagai pendeteksi suhu, controller mekanis pada knop pengatur suhu, dan aktuator berupa saklar serta elemen pemanas. Sistem ini bekerja secara loop tertutup, sehingga suhu dapat dijaga agar mendekati nilai yang diatur. Kelebihan dari sistem kontrol setrika ini adalah biaya produksinya yang murah, mudah digunakan, dan tahan lama, meskipun memiliki keterbatasan seperti stabilitas suhu yang rendah dan konsumsi energi yang kurang efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.